Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan memaparkan terkait analisis yang sudah kami lakukan pada studi kelayakan bisnis ekspansi rumah makan Padang Payakumbuh di Yogyakarta. Perkenalkan, saya Tina Nurhikmah bersama keempat rekan saya. Pada pembahasan kali ini, kami akan memaparkan terkait beberapa aspek. Di antaranya ada aspek pasar dan pemasaran, aspek SDM dan legal, aspek lingkungan, aspek teknis, dan juga aspek kelayakan keuangan. Sebelum masuk ke analisis pembahasan masing-masing teknis, kita akan membahas mengenai latar belakang rumah makan Padang Payakumbuh terlebih dahulu. Rumah makan Padang Payakumbuh merupakan sebuah bisnis yang didirikan oleh salah satu selebriti di Indonesia, yaitu Arif Muhammad pada Juni tahun 2022. Arif Muhammad membuat 3 tingkatan kelas rumah makan Padang Payakumbuh, yaitu restoran, rumah makan, dan juga warung. Pada tahun 2024, rumah makan Padang Payakumbuh berencana untuk melakukan ekspansi di Yogyakarta, tepatnya di Gedung Balail, Jalan Laksda Adi Sucipto, nomor 167, Papringan Catur Tunggal, Depok, Sleman. Rumah makan Padang Payakumbuh memiliki strategi marketing yang menarik dengan melakukan campaign melalui media sosial dan juga YouTube. Rumah makan Padang Payakumbuh juga sempat menjadi perbincangan utama di media sosial Twitter karena campaign tersebut. Meskipun memiliki strategi marketing yang menarik, tetap diperlukan analisis studi kelayakan bisnis untuk melihat potensi pasar, meminimalkan risiko, dan juga memaksimalkan keuntungan. Potensi pertumbuhan pasar rumah makan Padang Payakumbuh di Yogyakarta sangatlah besar yang didukung dengan beberapa faktor, salah satunya pertumbuhan demografi di Yogyakarta. Kita analisis dari yang pertama, yaitu jumlah konsumen yang merupakan penduduk Yogyakarta usia 15 sampai 49 tahun yang merupakan penduduk yang kami kira menyukai nasi Padang, yaitu sebesar 2 juta jiwa. Kemudian pendapatan rata-rata konsumen sebesar 31 juta rupiah, kemudian jumlah pesaing ada 4. Besar pendapatan yang dialokasikan untuk makan kita asumsikan sebesar 16,84% atau 5 juta rupiah. Kemudian kemungkinan untuk memilih makan nasi Padang yaitu 14,85% atau sebesar 79.300 rupiah. Sehingga diperoleh potensi pasar yaitu dari 793.000 dikali dengan 2,1 juta jiwa, menghasilkan angka sebesar 1,6 triliun. Kemudian potensi permintaan yaitu 1,6 triliun dibagi dengan 4 menjadi 419 miliar. Sudah saya singgung sebelumnya mengenai kompetitor, yaitu ada 4 yang memiliki bisnis proses yang hampir mirip dengan rumah makan Padang Payakumbuh, yaitu ada Nasi Kapau Udajek, Rumah Makan Padang Duta Minang, Nasi Kapau Prima Rajasari, serta Warung Padang Upik. Selanjutnya untuk penentuan harga, kami melihat dari rincian harga menu yang sudah ada di rumah makan Padang Payakumbuh yang sudah existing saat ini. Kami mengasumsikan menggunakan average yang menghasilkan angka sebesar Rp42.321 yang dibulatkan menjadi Rp40.000 yang nantinya angka ini akan digunakan untuk menganalisis kelayakan keuangan. Selanjutnya, setelah menganalisis mengenai aspek pasar dan pemasaran, kita akan masuk ke aspek SDM dan juga legal. Pada aspek SDM dan legal, kita akan membahas mengenai proses produksi rumah makan Padang Payakumbuh. Proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu bisnis tersebut. Dengan mengetahui proses bisnis, maka diharapkan perusahaan dapat memproyeksikan atau memperoleh gambaran mengenai jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan selama bisnis berlangsung. Berikut merupakan gambaran dari proses produksi rumah makan Padang Payakumbuh yang meliputi dari pengadaan bahan baku, proses produksi, proses penyajian, proses cleaning, dan proses pembayaran. Proses produksi tergolong krusial mengingat rumah makan Padang Payakumbuh ini bergerak di bidang food and beverage. Apabila proses produksi tidak dilakukan, maka keberlangsungan proses penyajian dapat terpengaruh juga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proyeksi jumlah dan biaya tenaga kerja dengan menggunakan rumus garis upah. Setelah melakukan proyeksi jumlah dan biaya tenaga kerja, maka kami mengasumsikan bahwa rumah makan Padang Payakumbuh ini akan mengeluarkan biaya gaji sebesar Rp156 juta setiap bulan dengan total pekerja sebanyak 47 orang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek legalitas dari rumah makan Padang Payakumbuh. Setelah kami melakukan analisis aspek legal pada rumah makan Padang Payakumbuh, maka kami dapat menyimpulkan bahwa rumah makan Padang Payakumbuh ini memenuhi seluruh persyaratan legalitas yang terdapat pada rumah makan. Setelah kita membahas mengenai aspek SDM dan legalitas, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek lingkungan. Berikut tabel yang menunjukkan dampak lingkungan dari adanya ekspansi rumah makan Padang Payakumbuh di Yogyakarta. Rumah makan Padang Payakumbuh memiliki kebutuhan akan tenaga kerja guna menunjang tahap prakonstruksi, konstruksi, dan juga operasional. Hal tersebut tentunya akan berdampak positif mengingat kehadiran rumah makan Padang ini akan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Hal tersebut tentunya juga akan berdampak positif pada pendapatan masyarakat. Pada tahap prakonstruksi, rumah makan Padang Payakumbuh akan menggunakan alat berat, di mana alat berat tersebut memungkinkan adanya kebisingan sehingga mengganggu masyarakat di lingkungan sekitar. Sedangkan pada tahap konstruksi dan juga operasional, rumah makan Padang Payakumbuh akan melakukan mobilisasi
utilisasi material dan juga produksi. Kegiatan tersebut tentunya akan menghasilkan berbagai limbah, terutama limbah konstruksi dan juga limbah dapur. Kehadiran rumah makan Padang Payakumbuh berisiko mengganggu keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Hal ini dikarenakan adanya kendaraan yang berlalu lalang pada tahap prakonstruksi dan juga konstruksi. Selain itu, ledakan volume pengunjung juga berpotensi mengganggu keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas di sekitar rumah makan Padang Payakumbuh. Selanjutnya akan dibahas mengenai aspek teknis yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aspek teknis. Yang pertama, mengenai kapasitas produksi. Asumsi yang tim kami gunakan untuk memperoleh kapasitas produksi yaitu jumlah kursi yang berada di rumah makan Padang Payakumbuh dengan asumsi pada area makan utama terdapat 120 kursi, kemudian di area VIP terdapat 20 kursi, sehingga total kapasitas kursi yaitu 140 dengan estimasi turnover rate 5 kali per hari. Potensi jumlah pelanggan per hari 140 dikali 5 yaitu 700, sehingga diperoleh hasil potensi jumlah pelanggan per tahunnya yaitu 700 dikali 365 yaitu 255.500 pelanggan. Kemudian untuk rencana produksi, tim kami menggunakan metode break even point dengan memperoleh hasil 774.667 unit, sehingga rumah makan Padang Payakumbuh harus memproduksi sebanyak 774.667 unit untuk mencapai titik impasnya. Setelah kita membahas mengenai aspek teknis, kami juga akan melakukan analisis terhadap aspek kelayakan keuangan. Untuk PSS sendiri, angkanya ini kami peroleh dari kupon obligasi pemerintah dengan jangka waktu 10 tahun. Tim kami memberikan premi sebesar 1% sebagai tambahan untuk PSS. Kemudian untuk inflasi sebesar 1,8% dan juga pajak yang digunakan adalah sebesar 22%. Sebelum kita melakukan perhitungan lebih lanjut, tim kami menentukan capex dan juga opex dari bisnis rumah makan Padang Payakumbuh yang akan dilakukan di Yogyakarta. Berdasarkan perhitungan tim kami, total capex untuk ekspansi bisnis rumah makan Padang Payakumbuh sebesar 4 miliar rupiah. Komponen capex sendiri terdiri dari berbagai pengadaan aset tetap untuk bisnis rumah makan Padang Payakumbuh. Untuk parameter bisnis rumah makan Padang Payakumbuh, tim kami mengasumsikan rencana produksi sebesar 75% dari kapasitas produksi. Kemudian untuk harga pokok penjualan, biaya bahan baku yaitu 50%, biaya material pembantu sebesar 5% dari tenaga kerja sebesar 2 miliar berdasarkan hasil dari perhitungan sebelumnya. Selama operasional bisnis Padang Payakumbuh nantinya akan dikeluarkan biaya-biaya seperti biaya sewa gedung, biaya pemasaran, utilitas, maintenance, dan biaya administrasi dan umum. Setelah tadi menjelaskan mengenai parameter yang digunakan, akhirnya kami memperoleh hasil perhitungan laba rugi untuk bisnis rumah makan Padang Payakumbuh. Pada tahun pertama, bisnis ini sudah mencatatkan profit yang positif sebesar kurang lebih 262 juta. Kemudian setiap tahunnya mengalami kenaikan hingga pada tahun terakhir yaitu di tahun ke-10, besar laba bersih dari bisnis ini adalah sebesar kurang lebih 791 juta. Kita akan membahas mengenai proyeksi cash flow dari bisnis ini. Pada tahun pertama, free cash flow-nya dari bisnis ini sebesar kurang lebih 797 juta. Dan titik impasnya terjadi di antara tahun ke-5 dan tahun ke-6 sebesar kurang lebih 289 juta rupiah. Free cash flow ini akan digunakan untuk menghitung standar kelayakan keuangan. Standar kelayakan keuangan yang kami gunakan ada 5, yaitu IRR, NPV, payback period, profitability index, dan juga benefit cost ratio. Nah, IRR sendiri akan dinilai layak ketika nilainya lebih besar dari WACC. Nah, untuk bisnis rumah makan Padang Payakumbuh yang akan didirikan di Yogyakarta, nilai IRR-nya itu sebesar 14,53%, di mana nilai ini lebih besar dari WACC, yang berarti secara IRR bisnis ini layak untuk dijalankan. Untuk NPV dari rumah makan Padang Payakumbuh ini kurang lebih yaitu 1,4 miliar, yang berarti secara NPV bisnis ini juga layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah payback period. Nah, suatu bisnis dinilai layak ketika payback periodnya itu kurang dari umur proyeksi. Sedangkan untuk payback periodnya yaitu 5,7 tahun, yang berarti bisnis ini layak dijalankan secara payback period. Kemudian melihat dari profitability index dan benefit cost ratio-nya, di mana masing-masing dinilai layak ketika lebih dari 1. Nah, untuk PI dan benefit cost ratio dari bisnis ini semuanya itu berada di atas 1, yaitu untuk PI-nya sebesar 1,37 dan juga benefit cost ratio-nya yaitu 1, di mana berarti berdasarkan PI dan benefit cost ratio, bisnis ini juga dinilai layak. Dari seluruh standar keuangan yang digunakan, bisnis ini dinilai layak untuk dijalankan. Berdasarkan analisis yang sudah tim kami lakukan, baik itu secara aspek pasar dan pemasaran, aspek SDM dan legal, aspek lingkungan, aspek teknis, dan juga aspek kelayakan keuangan, bisnis rumah Padang Payakumbuh yang akan didirikan di Yogyakarta ini dinilai layak secara standar keuangan dan juga secara aspek lainnya. Sekian pemaparan dari kami terkait
studi kelayakan bisnis untuk ekspansi rumah makan Padang Payakumbuh yang akan dilakukan di Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.